Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Ahmad El-Fatih Channel. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, and share agar kami tetap semangat dalam membuat konten ini. Langsung saja, tak usah panjang lebar, mari kita simak bersama video ini. Ketika dua insan terikat dalam ikatan cinta yang dikenal dengan istilah pernikahan, maka kedua belah pihak, baik dari suami ataupun istri, haruslah tahu hak kewajiban apa yang harus dan wajib dikerjakan. Oleh sebab itu, maka admin terasa perlu untuk membahas tentang hak kewajiban dari kedua belah pihak. Dan yang akan kita bahas lebih dahulu adalah hak-hak istri terhadap suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, dan para istri diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikannya apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka mengkehendaki perbaikan. Dan mereka, para wanita, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang dimaksud patut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah bijaksana. Ini dimaksud seorang laki-laki ataupun suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk seorang istrinya. Demikian pula dalam kaitannya masalah nafkah yang merupakan bagian dari hak seorang istri. Dan yang dimaksud dengan kepatutan adalah halusnya dalam perkataan dan tindakannya. Mengenai keseimbangan antara kewajiban dan hak seorang wanita, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan
dalam ayat yang kedua itu menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam masalah kewajiban, bukan dalam masalah kelamin. Dalam masalah ini hak antara keduanya berbeda karena seorang laki-laki diperbolehkan untuk poligami. Yang dimaksud bil ma'ruf di sini adalah berlaku baik menurut pandangan agama Islam, seperti sopan santun, tidak melukai perasaan, berlaku baik bagi seorang suami maupun istri, sampai masalah berdandan karena hal itu berkaitan dengan masalah ma'ruf. Oleh sebab itu, dari kedua belah pihak harusnya selalu menjaga mengingat bahwa hal tersebut termasuk hal yang dimaksud dalam ayat di atas. Makna zalika anni ahabba ang tazayyana li imro'ati kama tuhibbu ang tatazayyana li. Yang artinya, makna dari cara yang ma'ruf adalah saya senang berdandan karena istri saya, begitu juga istri saya senang berdandan karena saya. Dan yang perlu dibahas dalam ayat yang kedua di atas adalah seorang laki-laki atau suami derajatnya lebih tinggi satu tingkatan dengan seorang istri. Hal ini disebabkan seorang suami memiliki tanggung jawab dalam masalah mas kawin, nafkah kepada istrinya. Dalam hal ini, seorang suami berhak memperoleh ketaatan istrinya. Dengan demikian, istri wajib taat kepada suaminya yang disebabkan oleh tanggung jawab seorang suami atas istrinya, baik dalam masalah kemaslahatan maupun dalam masalah kesejahteraan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika melakukan ibadah haji wada', beliau yang kala itu tepat pada hari Jumat menyatakan khutbah hari Jumatnya. Setelah itu beliau mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Beliau menyatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun 'indakum laysa tamlikuna minhunna syai'an khairu dzalika illa ayyatina bifashatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban khairu mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala innalakum ala nisaikum haqqo fa haqqakum alaihinna alla yuti'anna firasyakum ma takrahuna wa la ya'zanna fi buyutikum lima takrahun ala wa haqquhunna alaikum tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Yang artinya, ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Mereka itu tertahan di sisimu. Bagimu itu ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fahisyah secara jelas. Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas istrimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka, baik dalam memberikan sandang maupun pangan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW bermaksud memberikan perhatian kepada kaum muslimin agar mendengarkan apa yang diwasiatkan kepada mereka dan selanjutnya melaksanakan wasiat itu. Dalam hal ini, beliau menganjurkan agar kaum muslimin berhati lembut terhadap istri serta menunjukkan perilaku yang baik dalam bergaul dengan mereka. Itulah yang dimaksud dengan melakukan hal yang terbaik bagi wanita, sebab
wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas sudah barang tentu muncul karena faktor lemahnya wanita, termasuk di dalamnya kebutuhan wanita itu sendiri terhadap keluhuran budi suami sebagai seorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadikan keperluan mereka. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share untuk menjadi penyemangat kami dalam membuat video ini. Dan jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shape of you.